zaman dulu ya. Jadi dari kalau kita dari artinya sendiri ya, dari artinya dari suku kata ini antropometri itu dari dua suku kata yaitu antropo dan metron. Jadi antropo itu adalah manusianya, sementara meteran kalau kata bahasa kita terus suka jadi plesetannya meteran itu ukuran. Jadi antropometri atau antropometron itu adalah ilmu terkait ukuran tubuh. Jadi didefinisikan bahwa antropometri itu adalah ilmu atau studi ataupun pengetahuan terkait pengukuran tubuh manusia secara sistematis, baik dari misalnya nanti dimensinya, kemudian dari bentuknya maupun dari misalnya komposisi fisik tubuh. Jadi kayak misalnya ada orang yang komposisi tubuhnya misalnya lebih lebih banyak ototnya atau lebih dominan misalnya lemaknya atau cairan tubuhnya. Jadi kayak kalau kalau kita perhatiin tubuh gen gen ras misal negro, negro ya. Bukan saya nggak rasis ya, tapi maksudnya kalau kita perhatikan tubuh-tubuh fisik mereka itu cenderung berotot, ototnya bagus gitu. Jadi dia tidak banyak lemak kalau kalau kita perhatikan kan orang-orang negro atau black black ya 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 apa ya Afrika gitu. Itu mereka tubuhnya kering-kering gitu, maksudnya bagus ototnya gitu. Coba kalau kita bandingkan kayak orang-orang Eropa, Eropa asli ya, Eropa kalau yang bercabang beda. Eropa Eropa asli dulu kan itu cenderung dia basah gitu, lembek atau apa gitu, seperti itu, berlemak gitu. Makanya kalau perhatikan lukisan-lukisan atau gaya-gaya lukisan di Romawi Yunani dulu kan apa, apa eh, wanita-wanita digambarkan dengan misalnya yang bertubuh gemuk, gempal dan sebagainya. Itu kalau kalian perhatiin dari karya-karya seni mereka itu, lukisan wanita itu cantik buat mereka itu yang seperti itu, gempal, gemuk dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian era era antropometri juga kemudian dimulai. Jadi ada masa kemudian ilmu statistik, ilmu statistik atau ya statistik ya. Jadi data itu mulai berkembang di era modern. Jadi penggunaan data secara secara statistik itu diterapkan di antropometri modern. Jadi nanti tentunya akan menjadi misalnya upaya pengembangan produk macam-macam, kemudian macam-macam lah pokoknya dari data ukuran tubuh gitu loh. Kita bisa jadi misalnya terkait pakaian, kemudian peralatan, kemudian eh, eh, apa ya apa istilahnya, macam-macam lah pokoknya itu akan ini menggunakan data statistik dan antropometri. Nah, tokohnya, tokoh yang menjadi pencetusnya itu adalah Adolf Quetelet. Nah, dia yang memperkenalkan antropometri dengan menerapkan konsep statistik pada pengukuran tubuh. Jadi dari situlah akhirnya kemudian mulai diikuti oleh para ahli-ahli. Banyak sekali dulu ya ahli-ahli terkait antropometri. Ada ahli forensik mengembangkan itu, kemudian juga ahli misalnya ahli psikologis juga mengembangkan di situ. Nah, ini kita lihat lagi, kemudian misalnya kita bicara terkait sejarah. Nah, jadi tadi, oh ya, sorry ini definisi secara keseluruhan atau pengertian secara keseluruhan apabila ketidakserasian antara tubuh manusia dan tubuhnya tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana sikap tubuh saat bekerja, kemudian masalah-masalah yang bukan terkait sikap tubuh tersebut. Jadi umumnya biasanya berupa muskuloskeletal, kemudian mulai dari misalnya rasa nyeri yang ringan sampai kemudian terjadi cedera. Nah, jadi pentingnya di sini kalau kita keserasian antara sikap tubuh pada saat bekerja, uh, dalam hal ini sisi antropometrinya, ini bisa berpengaruh
terhadap meminimalkan resiko gangguan muskuloskeletal dan sebagainya dan cedera akibat daripada misalnya kita posisi duduk yang tidak pas sehingga dia cenderung membungkuk. Mungkin dalam jangka waktu singkat sih mungkin belum terlalu ya pengaruhnya itu. Tapi kalau misalnya kita bekerja sudah bertahun-tahun ya di suatu kerjaan, kemudian kita pola dari sikap tubuhnya itu memang tidak tepat. Nah, itu biasanya nanti akan muncul tuh biasanya setelah misalnya menjelang pensiun atau sudah mau pensiun. Karena banyak sekali tuh kejadiannya seperti itu. Jadi yang saya perhatikan ya kayak kebetulan kan saya juga di BRI ya, di BRI. Nah, itu dari beberapa teman-teman saya yang pensiun, misalnya yang sudah pensiun yang kenal baik dengan saya. Nah, itu mereka mulai mengakui bahwa belakangan setelah dia pensiun itu mereka mulai mengalami misalnya keluhan di punggung dan sebagainya. Walaupun sebenarnya mungkin dulu pada saat dulu tuh keluhan-keluhan itu tidak terlalu dirasakan. Karena begini, kadang-kadang gini ya, kalau kita perhatiin orang yang sudah terbentuk pola membungkuk misalnya, maka tulang itu, sendi itu juga akan mengadjust sendiri, mengadjust. Kita lihat misalnya contoh kayak pernah lihat kan ada misalnya nenek-nenek ya, nenek-nenek yang kalau di kampung-kampung tuh banyak tuh yang dia membungkuk gitu kan, karena misalnya dia dia terbiasa nyapu apapun nyapu apa bersih-bersih lah itu dengan posisi membungkuk dia. Nah, itu udah permanen itu bentuk tubuhnya, condong membungkuk begitu. Kalau dia ditegakkan nggak bisa nih, sakit malah. Jadi kan ada tuh, saya pernah lihat tuh di banyak ya beberapa kejadian, yang dia jalannya memang sudah membungkuk terus begitu. Jadi sambil membungkuk karena ya itu kan tulangnya itu sudah terbentuk, sudah istilahnya sudah terjadi pembentukan tulang baru di situ dengan bentuk seperti itu. Maka jadi kalau kita sudah terbiasa, mungkin gini, pada saat dia bekerja dulu, aktif bekerja ya, dia dengan posisi duduk misalnya agak membungkuk ataupun yang tidak tidak ini ya, tidak sempurna, itu dia sudah merasa nyaman, posisi sudah nyaman. Nah, ketika pensiun, kan dia tidak lagi melakukan aktivitas itu, mengetik atau apa ya dengan membungkuk itu. Dia akan cenderung lebih misalnya berdiri tegak gitu, tegak atau misalnya ya pokoknya sikap sempurna lah. Gitu. Nah, ketika sikap sempurna itu justru itu merupakan perubahan daripada si sikap tubuh yang dia biasa lakukan. Nah, itu akhirnya jadi masalah di situ. Gitu. Kayak apa sendi kalau orang udah kayak apa ya kayak kalau orang kecelakaan kan suka tuh kalau dulu tuh suka kita tahu yang namanya pijit cimande kan. Nah, ketika misalnya dia proses penyatuan tulang kan biasanya kan memang di gips ya terus kemudian lengan misalnya dia diposisikan misalnya dengan dengan kayak apa tali itu dia apa istilahnya menahan ya ditopang gitu ya. Nah, jadi Bapak mau nanya. ya. Halo, Meg. Halo. Oh ya Mega. Pak, Iya. kalau saraf kejepit itu juga termasuk karena antropometri nggak, Pak? Iya, jadi posisi tubuh. Jadi sebenarnya ergonomi ya, kan antropometri bagian daripada daripada ergonomi ya. Nah, jadi dia masalah itu muncul karena misalnya postur atau posisinya dia nggak tepat. Itu saraf kejepit itu biasa seperti itu. Itu salah satu penyebab daripada posisi sikap tubuh yang tidak tepat gitu. Kebiasaan membungkuk atau kemudian dia misalnya pernah pernah terjadi cedera dulu sekali misalnya jatuh dia jatuh. Nah, itu memang bisa menyebabkan itu juga. Tapi itu kan lain halnya cedera. Itu tidak prosesnya itu adalah karena accident. Sementara kalau yang misalnya sikap tubuh, nah itulah yang kita bahas di ergonomi dalam hal ini misalnya di antropometri, sikap tubuh sempurna berdiri seperti apa. Soalnya sedikit cerita ya, Pak. Kan teman saya itu IT. Nah, Nah,
Terus tiba-tiba itu pas di basement Mm-mm. mall gitu dia bersin. Nah, itu tuh langsung kayak nggak bisa berdiri gitu loh, Pak. Kakinya langsung kayak lemes. Ternyata pas diperiksa adalah saraf kejepit. Maksudnya apakah itu ada Nah, hubungan dengan pekerjaannya atau enggak? ya, ada sebenarnya. Karena di IT kan dia tuh banyak kan duduk tuh ya. Mungkin Iya. dengan duduk dia posisi condong begini ya, dia begini terus-terusan condong ya. Itu kan apa sendi di punggungnya di tulang punggung itu kan ketika orang posisi condong itu kan ini kalau susunan sendi itu kayak gini. Nah, ketika Nah, condong dia akan terbuka seperti ini. Dia miring begini ya ke depannya. Nah, tonjolan di sinilah itu yang nanti nyebabin dia saraf itu apa misalnya keluar dari ininya dari tempatnya. Ketika dia duduk normal lagi begini, nah tonjolan ini yang nongol di sini itu yang akhirnya kejepit gitu loh. Nah, mungkin pada saat itu dia misalnya pas lagi bersinnya itu bersinnya hebat sekali sehingga apa dok. yang bisa dudukin asin gitu lah. Nah, itu akhirnya langsung kejepit. Dan mungkin tonjolan yang tadi saya bilang misalnya di ini aduh, ada gambar. Jadi saraf yang keluar itu kejepit getaran itu yang menyebabkan cedera. Jadi mungkin di situ. Prosesnya itu lama. Saraf kejepit itu sebenarnya sudah lama. Mungkin dari pola dia duduk yang tidak sikap tidak baik itu yang memicu kemudian kejadian ada bersin itu ya mungkin ini. Tapi sebenarnya prosesnya itu tidak karena bersin sebenarnya karena proses itu adalah terjadi karena dia sikap tubuhnya selama ini begitu. Tapi kalau Jadi kita ada postur bungkuk, ada kemungkinan bisa terjadi tersebut gitu ya, bisa Pak. bisa bisa terjadi. Makanya penting kita untuk sikap sempurna ya dalam hal misalnya melakukan aktivitas apa saja, sikap berdiri, sikap duduk, kemudian pada saat kita bergerak, misalnya mengangkat sesuatu, mengambil sesuatu, kan itu kan banyak teknik-tekniknya tuh, teknik mengambil sesuatu yang ada di bawah itu ada. Jadi kayak ada namanya golfer teknik, teknik main golf itu yang kalau dia mengambil bola tuh kemudian itu kan tekniknya dia ada kayak apa apa badannya tuh justru dia gimana ya nggak ada ini sih nanti kalian ini deh golfer pick up apa golfer pitch apa gimana itu istilahnya tuh itu dia tidak badannya dia tuh tidak turun kalau kita yang biasa kan ada yang namanya apa teknik untuk mengangkat yang benar kan. Nah, itu kan biasanya badan kita turun ambil benda. Nah kalau dia ini enggak, Ya, tetap dia posisi tegak, tapi dia begini nanti, gitu. Tangannya di sini terus kayak kaki yang ruko dong. ruku tapi salah satu kakinya diangkat. Oh, Itu nanti ada deh. Nanti ada kalau di materi yang berikutnya itu ada saya gambarnya itu. Seperti itu. Ada berbagai macam teknik-teknik sih pada saat kita mengambil sesuatu. Jadi memang kan prinsipnya itu kan ergonomi itu supaya tidak apa sumbu tubuh itu kalau bisa tuh tetap lurus dan tidak membengkok dan sebagainya. Gitu. Pak Nanti dah izin tanya Pak, ya, Pak Wildan. kalau TMJ itu gimana Pak? Kata dokter bener nggak Pak kalau ngunyah tuh sering ngunyah ngunyah makanan di satu sisi aja gitu, jadi kena TMJ. Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. TMJ bisa. Karena kalau saya bilang apa, mengunyah di satu sisi, kan sisi kita kan sendinya kan ada dua ya, sini kiri kanan ya. Nah, kalian bayangin aja lah pintu sendi pintu ya, engsel pintu. Kalau dia sering dibuka kan, buka tutup, satu sisi apa dia kan akan lancar dan juga juga mengalami aus gitu loh. Nah, kalau orang biasa beban beban mengunyahnya pada satu sisi, nah itu biasanya nanti akan mengalami aus gitu. Mengalami aus di satu sisi itu. Nah, sehingga sisi yang satu masih bagus nih kita sendinya masih bagus karena dia jarang dipakai ya. Sendinya masih jadi kayak slotnya ini slot apa ya? Engselnya ini yang satu masih mangkuknya masih bagus. Nah, itu dia 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 cenderung nggak masalah. Tapi kalau yang sering satu sisi bebannya itu dia akan aus lama-lama. Ini akan permukaan datar. Nah, itu yang jadi menyebabkan dia
apa ya dislokasi atau temporomandibular ini bermasalah gitu. Jadi benar, bahkan juga ada yang namanya habitual dislokasi daripada TMJ. Itu kalau misalnya ada orang yang biasa misalnya punya kebiasaan menguap terlalu lebar, ketawa terlalu lebar. Nah, biasanya nanti ada tonjolan sendinya itu akan mengalami aus karena dia terlalu biasa di over ya, di over apa istilahnya over ya apa overuse ya apa istilahnya gitu. Jadi karena terlalu sering mengunyah lebar itu akhirnya terjadi apa kegerus ya, ibarat bahasa ini kegerus. Nah, itu yang kadang-kadang kalau habitualnya seperti itu, yang suka ketawa lebar, kemudian dia punya kebiasaan apa ya menguap lebar. Nah, itu bisa terjadi dislokasi. Jadi dia si sendinya itu apa keluar dari ininya, dari mangkuknya itu dia pluk. Nah, tapi makanya bisa kok dibalikin lagi. Tapi ya itu kalau kalau sudah sering kayak begitu biasanya akan sering kejadian itu. Jadi kayak kalau zaman dulu tuh istilahnya tuh kayak katanya ditampar setan lah apa gitu. Jadi begitu dia nguap ataupun dia ketawa lebar, nggak bisa nutup lagi. Nah, itu bisa bisa terjadi. Jadi kalau misalnya terlalu sering dipakai hanya satu sisi, itu bisa terjadi karena keausannya akan terjadi keausan di satu sisi. Nah, biasanya sisi yang aus itulah yang akan menjadi apa terjadi dislokasi gitu. Ya, ya Mat ya. Iya, Pak. Oke. Makanya kalau ngunyah dua-duanya kiri kanan ya, jangan satu sisi saja. Mana tadi itu? Pak, maaf izin tanya boleh Pak? Oh ya Nis, nggak apa Nis. Jadi skip tadi saya jadi, mana ya tadi Maaf ya sampai Pak. mana? Nggak apa Nis. Ya ya. Iya tadi kan ngomongin ya beberapa penyakit yang agak kita nggak tahu ya apa penyebabnya gitu. Kalau ngomongin Bell's palsy itu gimana ya Pak? Soalnya nih di kantor sih ada beberapa tuh yang tiba-tiba kena itu Bell's palsy itu tuh Pak, dan sampai tadinya awalnya dia syaraf kejepit terus tiba-tiba Bell palsy juga. jadi setengah. Waduh, Iya Pak, banyak jadi dia banget. nyerangnya ke satu sisi gitu Pak. Jadi misalkan kanan dia sama sekali nggak bisa bergerak gitu. Jadi tangannya nggak bisa, mulutnya sebelah kanan. Takutnya tuh gejala stroke ringan. Karena kalau Bell's palsy kan itu kan dia hanya biasanya ya itu menyerang saraf tepi daripada misalnya di wajah ya. Nah, makanya gerakannya ada dikatakan sebagai Bell's palsy itu wajah. Bisa disebabkan karena virus yang menyerang saraf, kemudian bisa juga karena misalnya suhu. Jadi misalnya kalau kalau Bell's palsy itu kan dia banyak lebih ke arah di muka wajah sih sebenarnya. Kalau sampai sebagai tubuh sebelah itu biasanya nanti itu saya curiga ada stroke ringan. Nah, kalau apa Bell's palsy yang 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 disebabkan karena suhu, misalnya dia misalnya eh, posisi duduk dia di kantor itu kebetulan misalnya eh, pas misalnya satu sisinya itu kehantam sama AC atau ada kipas angin atau apa gitu loh. Nah, jadi atau dia punya kebiasaan misalnya tidur di lantai di tempat yang dingin terus satu sisi. Nah, itu bisa bisa terjadi Bell's palsy. Tapi kalau yang Bell's palsy seperti itu biasanya dia eh, eh, prosesnya itu nanti bisa bisa di ini kan bisa istilahnya bisa di 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 apa ya di dikembalikan lagi ya dengan terapisnya. Tapi kalau misalnya yang terjadi kerusakan pada sarafnya itu yang biasanya agak sulit. Makanya kalau kalau saya curiga itu lebih ke arah mungkin stroke ringan gitu ya yang sampai separuh gitu. Kalau kalau Bell's palsy doang tuh setahu saya sih dia hanya menyerang di sekitar wajah Bell's palsy. Tapi kalau sampai ke anggota tubuh sebelah satu sisinya ya misalnya dari mulai tangan sampai kaki semuanya, nah itu curiganya ada faktor lain yang memperkuat itu apakah mungkin ada stroke ringan atau ya kan apa kalau misalnya pergerakan
tubuh itu kan biasanya kan dikendalikan sama saraf otak itu dari saraf pusat dan saraf tepi ya. Tapi uh, kalau misalnya dia hanya apa ya Bell's palsy, dia biasanya perifer saraf bisa apa saraf perifer aja yang jadi nggak sampai ke saraf pusat ya. Kalau sampai dia terjadi full setengah bagian itu biasanya di daerah saraf pusat yang kena gitu. Dicek lagi deh, kayaknya kemungkinan besar mungkin awalnya ada Bell's palsy ya, dari saraf kejepit, Bell's palsy, karena saraf kejepit juga itu bisa menyebabkan sebagian anggota tubuh yang dipersarafinya itu juga mengalami ini masalah. Kayak misalnya saraf kejepit di daerah pinggang, ya. Pinggang di lumbal 4 atau 5 itu efeknya kalau dia parah, itu bahkan bisa menyebabkan kayak semacam kelumpuhan, mulai dari pinggang ke bawahnya. Gitu. Jadi sebatas persarapan itu. Kalau misalnya pinggang ke bawah gitu bisa. Nah, itu makanya jadi kemungkinan besar kalau dia sampai ke anggota tubuh yang lainnya itu kemungkinan besar ada faktor-faktor lainnya. Yang itu yang mungkin harus dicek ya, dicek spesialis saraf gitu loh. Mungkin dari awal tadi tuh ya apa Bell palsinya mungkin dari wajah, tapi kalau misalnya udah sampai ke tangan, anggota tubuh yang lain, kaki dan sebagainya itu curiga ada uh, proses apakah saraf kejepit ataupun misalnya ada gangguan di sistem saraf pusatnya, bisa stroke dan sebagainya seperti itu. Gitu nih, kira-kira nih. Pak, mau tanya, Pak. Ya, makasih Pak, Ya, makasih. ya Widi. Pak, izin Widya. tanya, Pak. Kebetulan kan saya untuk kaki saya tuh hampir mendekati flat foot ya, Pak. Itu tuh mempengaruhi nggak sih ke apa antropometri kita gitu? Jujur kalau misalkan saya nggak pakai sendal kesehatan tuh mempengaruhi banget, Pak. Jadi kalau malam kadang kaki saya suka sekram itu gitu. Sakit, kram. Iya, iya. Memang flat foot itu memang ya apa ya? Kadang itu ada genetik. Flat foot itu kan kadang genetik tuh. Ada faktor genetik, ada faktor juga misalnya kelainan ya, kelainan mungkin pola. Jadi kayak dulu kan suka tuh ada yang namanya istilah suka di bedong yang anak bayi itu di bedong itu sampai kakinya itu. Kemudian posisi berdiri yang nggak tepat, misalnya posisi X itu cenderung bisa terjadi flat foot. Nah, tapi kalau misalnya dia O tuh jarang flat foot. Tapi kalau kan ada O tuh kaki yang O. Tapi kalau yang biasanya yang paling sering itu kalau X itu bisa flat foot. Kemudian juga genetik juga bisa menyebabkan flat foot. Nah, memang harus terapi. Makanya kalau flat foot itu nggak boleh. Tentara tuh seleksi tentara sulit mau flat foot nggak bisa. Karena dia otomatis dia kekuatan berdirinya kurang, kekuatan berlarinya pun kurang biasanya. Dia akan mudah ini. Nah, kalau untuk flat foot itu yang sepengetahuan saya ya, semakin dini perawatannya. Jadi kayak misalnya kalau nanti teman-teman semua misalnya sudah punya anak atau apa, kebetulan anaknya kemudian yang dicurigai dari awal itu flat foot, kan gampang tuh ngeceknya tuh. Kalau yang secara simpelnya kalau di rumah tuh kan kita misalnya kaki kita dibasahin terus jalan di lantai. Kalau misalnya ada kayak celongan bentuk atau tapi kalau datar, nah itu curiga flat foot gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada legokan di tengahnya itu ada legokan bentuk kaki begini kan ya kayak itulah gitu ya ada legokannya. Nah itu cenderung dia aman-aman aja. Nah kalau dari awal sudah ketahuan maka terapinya akan lebih bagus. Maksudnya tuh prognosis ke depannya tuh bagus banget. Karena kenapa ada pembentukan tulang segala macam itu masih bagus bisa berjalan. Jadi itu flat foot itu ponakan saya banyak. Karena kebetulan dari pihak istri itu ada gen flat foot. Jadi anak itu apa ya ponakan-ponakan saya yang dari pihak istri itu banyak sekali yang ngalamin flat foot. Jadi dari awal dari kecil waktu itu udah ketahuan dari TK dia udah langsung terapi dikasih sepatu segala macam sepatu khusus ya.
Alhamdulillah sekarang udah baik. Jadi semakin dini deteksinya, semakin awal penanganannya, insya Allah dia akan prognosis ke depannya itu akan bagus, akan baik gitu. Kalau udah dewasa ya mau nggak mau yang ngandalin sepatu itu karena memang proses penulangannya kan itu pola-polanya itu kan eh, dicari nanti sama dokternya itu kan. Ini dari mana, apakah posisi berdirinya atau memang ada kelainan di posisi sendi, tulang dan segala. Itu udah dokternya nanti yang ini kan dokter spesialis ini ortopediknya yang itu. Jadi emang mau nggak mau kamu emang harus pakai terus. Kalau nggak kasihan kamu capek, sakit, sering gampang capek untuk jalan tuh. Apalagi kalau mau tawaf di mall kan itu perlu tuh. Iya Perlu benar Pak. energi. Pak, mau Benar Pak, tanya, kadang Pak. sampai ke pinggang gitu Pak Iya, sakitnya. iya, Pak, mau tanya. iya Nurul. Iya, kalau keseringan nyeri di bahu itu loh, sering apa itu tegang gitu loh Pak, sampai leher, sampai mata itu agak pusing itu mungkin juga pengaruh ya Pak ya, maksudnya untuk yang di depan komputer Komputer, gitu. iya, Ya, itu posisi kamu. Jadi ketika dia misalnya posisi kita terlalu condong gitu kan, itu kan ada otot di pundak, otot di leher dan sebagainya itu yang mengalami kaku atau kontraksi gitu loh. Nah, jadi ketika itu terjadi, biasanya memang menimbulkan masalah seperti itu. Makanya idealnya kan kalau yang kita tahu kan ada tuh yang namanya 20 20 20 ya, itu yang 20 menit menatap komputer, kita harus 20 detik untuk mengalihkan pandangan ke sisi ke jarak jauh ya, ke jauh kan. Kemana pokoknya ke jauh lah, ke objek yang jauh sejauh 20 feet. Nah, jadi itu kamu terapin itu. Terus kemudian juga kalau bisa tuh setiap sekitar 30 menit lah atau ya 45 menit 30 menit. Itu kamu lakukan scratching aja ringan. Scratching ringan. Itu tegangan ya Pak ya. iya peregangan scratching ringan. Itu ini banget bagus banget untuk itu. Atau kalau enggak, coba kamu cek kolesterolnya berapa. Oke Pak, baik Pak. Ya ya. Oke. Ya, oke ya. Kita lanjut lagi. Antropometri definisinya ya, itu tadi ya. Kemudian sistematis oke tadi. Tujuannya tentu untuk untuk data yang diambil dari dalam hasil pengukuran antropometri ini untuk memperbaiki tentu saja aktivitas kerja kita, nanti interaksi manusia dengan peralatan produksi, peralatannya, kemudian dengan lingkungannya, tentu saja supaya dia lebih sehat, aman, nyaman, dan efisien. Nah, kalau ini kita lihat juga dari sejarah antropometri ya, bahwa memang terbukti ya bahwa antropometri ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dari zaman Mesir kuno sampai Yunani maupun Romawi. Tentu cuman hanya mungkin tujuannya yang berbeda. Mereka dulu menggunakan antropometri itu tujuannya adalah untuk seni dan keindahan. Makanya kita bisa lihat bagaimana kemudian hasil karya orang-orang bangsa Yunani Romawi ini, patung-patungnya itu kalau kita lihat itu detailnya, kalau bilang proporsional banget gitu loh. Jadi mereka bisa tahu gitu loh ukuran besar otot segala macam itu physically manusia itu secara detail gitu loh, proporsi. Jadi karya-karya lukisannya juga itu banyak sekali. Jadi karya seni patung menggambarkan proporsi tubuh ideal, simetrisasi, kemudian yang proporsional gitu, antara panjang, lebar tangan, panjang kaki dan sebagainya itu sangat proporsional. Ini kalian bisa lihat kan dari karya-karyanya itu. Nah, ini juga salah satu contohnya. Maaf gambarnya agak vulgar, tapi ini anggaplah ini contohnya. Jadi di era Renaissance, dia Leonardo da Vinci ini menerapkan antropometri karya.
Nah, ini dia terinspirasi sama filsuf Romawi namanya Vitruvius, bahwa dikatakan pusat atau center dari tubuh manusia itu adalah di pusar. Nah, ini terkenal sekali ini gambaran manusia Vitruvian. Ini kalau kalian lihat Leonardo da Vinci ya, film Leonardo da Vinci ataupun karya-karya Leonardo da Vinci itu banyak sekali ya. Salah satu itu karya dia yang terkenal itu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya karya Leonardo da Vinci, termasuk lukisan-lukisannya. Mona Lisa ya kalau nggak salah, Da Vinci juga. Kemudian banyak sekali. Waktu itu bahkan dia pernah kan diminta untuk melukis di chapel dan sebagainya. Itu ini sekali ya, untuk kalau boleh dibilang ini sangat proporsional sekali. Nah, jadi kalau kita lihat juga bahwa antropometri itu sendiri mulai dari abad ke-18 dia berubah menjadi disiplin ilmu. Transformasi disiplin ilmu. Disiplin ilmu yaitu tadi mulai masuk ilmu statistik di situ, kumpulan data dan sebagainya. Nah, juga berkembang ilmu namanya antropologi. Antropologi itu dari antropometri juga, antropologi fisik. Nah, ini untuk biasanya diterapkan di misalnya di ilmu para ahli-ahli antropologi untuk melihat misalnya fosil, ukuran manusia pada masa lalu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat membandingkan misalnya antara Homo sapien misalnya kan Erectus yang Javanicus, kemudian ada istilahnya lagi, ada namanya fosil misal manusia Netherlands itu mereka menciri atau mengetahui ciri daripada si spesimen itu, fosil itu justru dari ukuran tubuh. Jadi misalnya kayak dia lebar jidatnya, atau misal jarak antara bola mata dan sebagainya, itu dia diterapkan di ilmu antropolog. Termasuk juga kita kayak orang kan melihat ras misal ras Mongoloid, ras Mongoloid ya, Mongol itu kan Cina dan sebagainya kan, itu yang punya ciri mata sipit dan sebagainya. Kemudian ras misalnya Arab gitu. Kalau kayak Jerman itu kan mereka sangat mengagungkan ras Arya, bangsa Arya, dia merasa bangsa yang hebat. Makanya orang Jerman kan misalnya tinggi, besar dan sebagainya. Nah, itu yang biasa akhirnya diterapkan di antropologi fisik gitu. Nah, kemudian juga berkembang juga di misalnya di kriminal, di dunia kriminal ada namanya Alfonso Bertillon, Alphonse Bertillon. Nah, ini dia polisi ya, dia polisi di Perancis ya. Dia mengembangkan sistem identifikasi kriminal yang akhirnya sekarang dikenal dengan namanya Bertillonase. Nah, jadi dia itu menggunakan serangkaian pengukuran tubuh, misalnya jadi panjang kepala, panjang lengan, panjang kaki itu untuk mengidentifikasi. Jadi kayak dulu itu belum dikenal yang namanya teknik kayak sekarang tuh ini fingerprints sidik jari. Jadi penjahat nih tangkap, nanti dicatat tuh semuanya. Nah, namanya ini Bertillonase. Jadi dia mencatat semua, kemudian dia foto. Jadi di situ jadi ciri-cirinya itu jadi ke-record. Nah, ini dipakai sekali waktu itu. Nah, cuman akhirnya ketika ada yang belakangan digantikan sama teknik sistem yang lebih akurat.
di mana itu menggunakan sidik jari. Gitu. Itu sebelum teknik sidik jari itu pakai tekniknya sini, Bertillonage. Kalian pernah lihat nggak ada yang foto kalau penjahat itu suka dipoto dari depan, kemudian dari samping. Nah itu Bertillonage. Bertillonage itu awal daripada misalnya itu apa teknik awal untuk mengidentifikasi kriminal itu yang dikembangkan sama Alphonse Bertillon. Ini nih contohnya. Nah ini Bertillon. Nah, kemudian ada juga seorang ahli statistik sini, ahli statistik data ya. Namanya Francis Galton. Nah, Francis Galton ini dia kagum juga sama tekniknya Bertillon. Waktu itu belum ada sidik jari kan. Nah, dia pernah waktu itu mengunjungi si Galton ini mengunjungi ke Bertillon. Nama Bertillon di foto. Nah, ini si fotonya si Galton. Galton. Tapi dia ahli. Nah, kalau dia ini lain lagi si Galton ini. Dia menggunakan data statistik ya dalam pengembangan ininya dia. Jadi waktu itu dia kemudian dia mempelajari itu sampai ciri semua orang tuh hampir yang normal sampai yang bermasalah gitu. Jadi dia ada namanya fisiognomik. Nah, ini termasuk jadi fisiognomik ini dia tuh menilai kepribadian seseorang itu berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Fisiognomik. Nah, sebenarnya pseudoscience ini maksudnya tuh science yang bukan boleh dibilang pseudo tuh kayak ilmiahnya kurang sih sebenarnya gitu. Ilmiahnya kurang. Tapi ini dipakai. Jadi kayak kalau orang Feng Shui, kayak model-model gitu Feng Shui. Orang Cina Feng Shui Cina, itu kalau ngeliat orang, itu dia bisa melihat dari ciri-ciri muka. Misalnya saya waktu itu pernah tuh ada orang Cina ya, dia jadi ahli kayak Feng Shui atau ahli apalah itu, jadi kayak ini ya, psikognomi ini. Dia bilang kalau misalnya orang yang kupingnya ini tebal, itu katanya tuh ini hoki kan gitu. Jidatnya lebar itu hoki. Makanya kalau kalian perhatikan patung ini Buddha itu kan kalian lihat kupingnya lebar tuh, kan di sini gede. Itu bilang hoki gitu. Jadi gitu ada. Jadi ini pseudoscience gitu. Jadi kalau istilahnya cocok logi ya, cocok logi atau apalah istilahnya sekarang kan. Oh, dengan ini dan ini. Nah, seperti itu. Jadi si ini Galton ini dia ngembangin ilmu itu. Makanya jadi kemudian kalau kita lihat itu perkembangannya itu kita bisa lihat misalnya kayak penggambaran karakter-karakter dalam dunia film. Kalau kalian perhatiin dunia film itu, nah ini kan ini yang saya ambil nih dari bukunya Saya punya nih bukunya si si Galton ini. Jadi bukunya itu di sini nih. Jadi ciri-ciri orang yang jahat lah ibaratnya. Jahat tuh hidungnya panjang, bengkok gitu. Makanya kalau kalian perhatiin di film-film kartun, itu penggambaran tokoh jahat sama tokoh baik itu kontras sekali. Nenek sihir itu digambarkan tokoh jahat. Hidungnya panjang, bengkok, kemudian misalnya susunan giginya berantakan, kemudian dagunya lebih camoh gitu loh. Alisnya itu dia lebih tajam. Ya, gitu loh. Nah, itu ini. Kemudian bentuk kepalanya lancip begini, runcing, deceitful. Kalau misalnya dia lebih lurus itu ya dianggap sebagai honest head, jadi orang yang baik gitu, orang yang jujur. Matanya cenderung alisnya misalnya lebih datar. Nah, itu kita perhatikan di tokoh-tokoh kartun atau apa itu penggambaran itu jelas sekali. Nah, itu yang sampai sekarang. Bahkan misalnya kalau yang punya hidung panjang misalnya kan, hidung panjang tuh dianggap tuh kayak tokoh Pinocchio. Pinocchio itu kan merupakan ini penggambaran juga itu Pinocchio. Jadi kalau dia berbohong kan dia panjang hidungnya.
Pinocchio itu kan, kalau dia berbohong dia panjang hidungnya. Kemudian, nah, tapi itu kan hanya penggambaran ya. Penggambaran kalau orang yang bohong, kalau dia jujur akhirnya dia pendek lagi. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Jadi bagaimana kemudian fisionomi tadi itu kemudian berkembang sampai sekarang itu. Walaupun makanya pseudoscience dibilang pseudoscience fisionomi. Jadi ada orang yang misalnya punya apa ciri-ciri tertentu ya, misalnya ada saya waktu itu sempat bilang misalnya ada orang yang tai lalatnya di sini di leher pas tengah, jadi agak di bawah itu tengah itu dibilang kalau istilahnya tuh bawa rezeki besar gitu. Kemudian ada tai lalat yang misalnya ada di sini di jidat di sini, ini jadi pemimpin segala macam. Itu fisionomi sebenarnya. Jadi kayak pseudoscience sih, tapi yang memang kayak boleh dibilang cocokologi juga gitu. Nah itu berkembang di masa itu di abad ke-19 itu gitu. Nah, sementara di abad ke-20 ini penerapan antropometri makin luas. Dalam hal ini terkait misalnya desain industri dan ergonomi. Bagaimana kemudian penerapannya dengan desain peralatan sehari-hari. Peralatan untuk misalnya memasak, untuk aktivitas sehari-hari pun udah mulai dipertimbangkan sisi ergonomi dari hal antropometri. Bagaimana kemudian yang itu saya bilang dulu, yang saya sering contohkan berkali-kali, gimana desain handphone itu kemudian jadi seperti saat ini ya, yang dari awal itu ukuran besar, kemudian sampai kecil sekali, kemudian akhirnya berkembang lagi ukuran jarak keypad, jarak keypad handphone itu berapa sih idealnya dan sebagainya, sampai akhirnya sekarang ya ukuran yang ideal yang sekarang tuh hampir semua sama ya, ukuran smartphone, iPhone dan sebagainya itu hampir sama, 6, berapa 6,7, 6,5, jadi ya 6 inci itulah ya, bergeser bermain di sekitar angka segitu. Makanya kalian lihat hampir sama, mau dia merek Cina kayak Oppo kayak Vivo, Redmi segala macam, itu hampir sama semua ukurannya. Sampai iPhone pun. Jadi karena itu evolusi perkembangan itu. Bagaimana kemudian upaya untuk menerapkan mencari ukuran atau data topologi dicari, kemudian digunakan, diterapkan dalam dunia, misalnya industri, rancangan produk dan sebagainya dalam hari. Termasuk juga kayak misalnya akhirnya bangku, kursi yang ideal. Makanya kursi pun hampir sama ukurannya, hampir sama seperti ini. Kemudian juga ya hampir semua peralatan, termasuk baju, pakaian kemudian kan akan ada kemudian diukur dibagi menjadi SML dan sebagainya, XL dan sebagainya, seperti itu. Tentu saja. Kemudian juga di forensik ya. Nah, forensik juga digunakan untuk misalnya identifikasi jenazah. Kayak kemarin kan, kejadian yang kemarin itu kan. Ya sampai kalau sekarang sih emang udah lebih canggih lagi ya dengan DNA ya. Kalau DNA mah udah canggih lah, udah nggak mungkin bisa dibohongin gitu loh. Kayak kejadian apa sih kemarin itu yang si siapa? Apa sih, Ridwan Kamil tuh, kasus Ridwan Kamil dan si itunya kan, yang anaknya itu kan sampai tes DNA kan, lakukan tes DNA. Nah itu kan karena itu untuk membuktikan kalau udah DNA udah hasilnya itu biasanya itu udah pas, itu udah matching, hasilnya udah tepat gitu. Nah, kecuali kalau pada saat pengambilan sampelnya itu terjadi kecurangan, nah itu hasilnya tentu beda. Ya, bisa aja kan ada orang yang nggak mau ngakuin anaknya kan gitu. Ketika dites DNA diambil aja
DNA siapa gitu loh. Akunya sih ini rambut saya padahal bukan rambutnya orang orang rumahnya yang lain gitu loh. ART-nya lah atau apa diambil. Bisa seperti itu. Jadi kalau sudah hasil biasanya dia boleh dibilang 99, berapa persen itu dia udah tepat. Hanya saja ketika pengambilan sampelnya itu yang harus benar gitu. Kadang-kadang ngambil sampel yang salah ya udah hasilnya jadi bias. Ya, forensik ya. Ini sama kayak foto ronsen yang kemarin itu kan kadang dipakai foto ronsen panoramik tuh, foto ronsen susunan giginya itu dipakai juga untuk melakukan pengenalan identifikasi jasad. Waktu kejadian eh, masjid yang di pondok pesantren itu yang di Jawa Timur itu yang roboh itu kan, itu banyak sekali korbannya yang kemudian mereka juga menggunakan misalnya antropometri, misalnya hasil daripada foto ronsen ini panoramik gitu. Ya bisa dicocokkan seperti itu. Nah, itu pengembangan di abad ke-20 sampai juga termasuk juga di kesehatan gizi di mana eh, muncul misalnya ada, kalau yang pernah ke Posyandu ya, kartu menuju sehat KMS. KMS itu kan ada tuh yang bentuk grafiknya kayak begini ya, yang ada di range-nya hijau, kuning, merah dan sebagainya itu kan itu KMS, kartu menuju sehat. Nah, itu juga kan menggunakan prinsip-prinsip antropometri ini. Jadi bayi yang sehat itu pada bulan segini atau umurnya segini itu biasanya tuh misalnya lingkar kepalanya segini, beratnya segini. Nah, itu termasuk antropometri yang diterapkan diaplikasikan dalam misalnya dalam sehari-hari, keseharian. Jadi dalam yaitu dalam sehari-hari lagi dalam ilmu terapannya itu penggunaan itu sampai untuk kayak misalnya kita melihat kondisi status gizi stunting gitu kan, itu kan diukur tinggi badannya. Kalau anak misalnya umur 2 tahun 5 tahun misalnya atau 6 tahun, kok tingginya kok dia pendek gitu loh, maksudnya nggak tinggi secara misalnya tinggi tinggi anak-anak pada umumnya gitu. Itu kan curiga stunting. Nah, itu. Jadi data secara big data lah, istilah big data terkait antropometri per tubuh itu bisa menjadi dasar untuk misalnya dipakai dalam hal ini di bidang kesehatan dan gizi. Kemudian industri olahraga juga, olahraga ya. Jadi misalnya kayak atlet gitu. Atlet kan rata-rata kan memang tubuhnya memang dibutuhkan struktur tubuh tinggi, tinggi, yang tinggi-tinggi ya. Nah, karena memang untuk memaksimalkan performance mereka. Jadi kayak ini contohnya ini artis lagi, atlet renang ya. Atlet renang itu kan dia tinggi-tinggi. Karena kenapa? Gimana supaya bisa performance-nya maksimal. Ketika dia sekali dia tangannya itu mengayun, itu jarak ayunannya itu panjang. Sama kayak atlet lari. Itu kan tinggi tuh. Supaya sekali dia melangkah itu dia istilahnya berlari itu satu langkahan dia itu udah kalau bisa tuh bisa 2 kali langkahan orang normal, saking cepatnya gitu. Nah, itu di dunia. Nah, itu biasanya nanti itu diukur gitu. Diukur jadi jarak lompatan, jarak kayuhan dan sebagainya itu diukur. Nah, itu sangat 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 dipakai di industri olahraga. Kayak misalnya untuk desain sepatu pemain sepak bola ya, pemain sepak bola yang udah terkenal ya, kayak misalnya uh, siapa ya, Ronaldo. Ronaldo itu kan Messi itu jangan salah, sepatu dia itu custom, itu pasti banyak sponsor-sponsor besar kayak Nike, Adidas, Puma itu pasti mau bikinin sepatu buat dia.
buat si Ronaldo ataupun Messi itu spesifik buat dia, dan diukur ukuran kaki dan sebagainya. Itu industri. Karena kenapa diharapkan dengan menggunakan sepatu, misalnya si Ronaldo itu menggunakan sepatu yang sangat ergonomis, yang sangat sesuai dengan antropometri tubuhnya, itu diharapkan bisa meningkatkan performa dia. Ya, kalian bisa bayangin juga ya kalau misalnya ada atlet bola, dia pakai sepatunya kegedean, kebesaran, longgar. Begitu dia nendang bola, yang ada bukan cuma bolanya yang mental, sepatunya juga mental, copot dari kakinya karena dia kegedean kan. Nah, jadi itu peran antropometri juga penting dalam hal ini untuk mengoptimalkan performance daripada seseorang artis lebih atlet dan sebagainya. Nah, ini juga ya pemanfaatan antropometri tempat kerja tentu saja ya. Kalau kita bicara itu tentu untuk yang diharapkan adalah untuk kenyamanan, kemudian juga untuk kesehatan, kemudian juga untuk efisiensi produktif ya. Jadi kayak misalnya kenyamanan, misalnya dengan menciptakan desain postur yang baik, postur tubuh alami, tentu akan mengurangi stres daripada otot, stres dari muskuloskeletal. Jadi yang berefek pada misalnya kelelahan ataupun misalnya cedera. Jadi ketika kita desain sesuatu alat kerja ya, misalnya bangku lah gitu loh, yang sesuai dengan antropometri, maka tentu kenyamanan, kesehatan itu akan didapat. Orang duduk kalau misalnya kayaknya pas gue duduk kok pas banget nih di badan gitu, itu enak banget. Itu jadi maksudnya tentu saja tingkat kelelahan atau bahkan cedera itu bisa ditekan. Kemudian juga efisiensi dan produktivitas ya. Nah, ini tentu saja untuk misalnya untuk memastikan jangkauan yang optimal, kemudian kemudahan pengguna, ini sehingga efeknya akan mempercepat proses kerja. Jadi efisiensi, produktif. Dimana kemudian misalnya jangkauan, misalnya nih jangkauan tuh misalnya kayak kita bicara tang atau gunting. Kalian kan kalau misalnya tang atau gunting yang kalau kalian masukin tangan tuh kayak jaraknya terlalu jauh ya, terlalu jauh begini, itu kan akan sulit. Ini kan nih misalnya terlalu sulit. Tapi kalau dia pas itu enak, megangnya enak, megang tangnya itu enak. Kalau terlalu lebar begini itu, nah itu dihitung. Ini jarak idealnya itu jaraknya itu berapa? Bukaannya gitu, bukaan. Nah, jadi sehingga ketika ini itu bisa ini dan mempercepat. Bayangin aja kalau misalnya megang tangnya aja susah gitu loh. Gimana kalau mau menggunakannya gitu loh. Megangnya aja susah, mau gininya lebih sulit lagi. Jadi memang data antropometri juga bermanfaat dalam efisiensi dan produktivitas. Tentu saja kalau misalnya kita mudah penggunaan alat itu justru akan membantu kerja akan produktivitas akan baik. Bukan justru alat itu ada tetapi justru menyulitkan, menyusahkan. Ya kan? Jadi kayak misalnya kita bikin kereta cepat. Kereta cepat kan fungsinya untuk mempercepat ya, supaya sampainya cepat. Tapi kalau cost-nya atau biayanya justru menjadi beban, nah itu salah juga. Kalau misalnya kata orang, sama aja, gue naik mobil sama gue naik kereta cepat, ya lewat tol dua jam. Nyampe. Kereta cepat oke lah, 1 jam. Gitu. Tapi kan nanti mau ke pasturnya gue mesti nyambung lagi kan. Nah, Beban jadi, APBN lagi ya dok ya? kan gue seneng nih kalau gue pancing-pancing ini keluarnya.
Kemarin tuh saya ngobrol, ada direktur apa CEO BRI Research. Jadi ngobrol sama dia. Dia kebetulan paginya itu habis dari Kemenq kan, Kemenq ngadep Kemenq. Terus saya ledekin pas siangnya. "Ya, gimana nih bos? Habis ketemu Kemenq?" Hahaha, dia ketawa. Saya bilang gini, wah ini bukan bukan saya bilang, dia yang bilang. Apa bos kali ini nih katanya, maksud Kemenq ini ngeri-ngeri sedap juga nih orangnya. Agak beda. Terus tapi saya banyak setujunya gitu. Termasuk itu katanya kereta cepat katanya. Kan saya bilang, "Iya tuh, kereta cepat tuh belum. Yang ada bagus juga kata gue. Dia nggak iniin, nggak mau dimasukin di APBN. Kalau nggak gila kata bebannya." Iya kata dia. Saya setuju tuh kalau kalau dia apa kebijakan gitu. Karena jangan sampai giliran nanti utangnya dibebanin ke kita, kalau pas giliran dia untung KCC, ya keuntungan ke dia. Itu udah biarin aja. Ya, ya gitu deh pokoknya. Iya betul dok. Ah, jangan sampai giliran utang kita yang nanggung, pas untung yang enak dia kan gitu kan. Nah, itu jangan sampai. Emang kita kadang perlu menteri yang petantang petenteng gitu sih Pak. Kadang Iya 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 iya. Saya setuju. Oke. Ya, oke. Balik lagi tadi ya, efisiensi. Pak Efisiensi saya mau nanya. Iya, apa nama enggak, Mega? Ya kenapa enggak? Bukan menteri Pak kali ini bukan. Oh iya 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 iya, iya, oke. Kenapa Kalau enggak? yang sektor konstruksi berarti pemanfaatannya lebih ke apa Pak? Nah, kalau konstruksi itu eh, desain alat juga tuh udah pasti ya, desain alat kerja yang akan memudahkan untuk aktivitas dalam melakukan aktivitas kerja konstruksi, kemudian juga rancang 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 bangun daripada desain suatu apa kayak kalau konstruksi kan misalnya kita gampangnya misalnya desain apa untuk ruang kerja, kemudian desain bangunan dan sebagainya itu. Kemudian juga eh, yang aktivitas yang sering itu adalah misalnya terkait lifting, ya, manual lifting itu segala macam itu kaitannya karena kan konstruksi kan banyak sekali tuh aktivitas mengangkat, memindahkan berat dan sebagainya itu perlu sekali ya supaya dipahami oleh para pekerja konstruksi. Terutama kan kalau konstruksi kan banyak pekerjaannya kan apa sih istilahnya padat karya ya, padat kerja, Nah, padat karya kan lebih banyak manusianya, tenaga manusia yang dipakai. Nah, itu eh, ya mungkin saja ya karena gini uniknya konstruksi ini kalau saya bilang ini dia itu kan padat karya, kemudian kalau dari sisi apa ya aktivitasnya tuh banyak banget tuh, banyak macamnya gitu loh. ya dan Kalau di tiap hari kantor, berubah Pak. nah iya betul. Kalau di kantor kan paling ya aktivitasnya cuma duduk gitu depan komputer. Tapi kalau kalau konstruksi itu kan macam-macam. Nah itu sebenarnya banyak sekali masalah-masalahnya. Cuman hanya saja ada ininya juga. Konstruksi itu kan kadang-kadang tenaga kerjanya itu dia sifatnya dia kan sementara. Misalnya ada yang cuman eh, proyek A selesai proyek itu ya udah gitu proyek B mungkin kontraktornya sama tapi tenaga kerjanya beda. Jadi sering yang namanya berganti-ganti. Nah, itu yang akhirnya kita kadang-kadang tuh sulit untuk mendeteksi kalau misalnya ada terjadi apa gangguan gangguan kesehatan terkait apa ergonomi dan sebagainya itu ke apa agak sulit untuk dideteksi. Tapi sebenarnya memang itu berpotensi sekali untuk terjadi masalah-masalah. Nah, itu memang perlu misalnya training. Jadi sebelum sebelum mereka melakukan aktivitas gitu. Makanya perlu namanya apa ya senam lah atau apalah itu yang pagi-pagi yang pas pada saat di toolbox meeting itu kan suruh senam dulu pagi-pagi kemudian disuruh ya pokoknya pergerakan otot semuanya kemudian dilatih terkait misalnya manual handling yang benar itu seperti apa gitu dan sebagainya ya paling seperti itu yang bisa dilakukan di ya kaitannya ya antara ekonomi dan dunia konstruksi seperti itu.
Itu Mega kira-kira Terima kasih Bang. kaitannya. Oke, apa lagi? Eh, Nah itu ya tadi keselamatan juga ya, signifikan apa pemanfaatan ya terkait keselamatan juga otomatis menghindari oh ya contoh ya maaf, menghindari dimensi yang terlalu kecil atau terlalu besar yang dapat memicu kecelakaan atau terjepit. Jadi dimensi ini ukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar itu juga bisa menyebabkan. Kayak misalnya benda yang terlalu kecil, penggunaan benda yang terlalu kecil, misalnya pakaian atau safety, helm safety dan sebagainya itu kan ada ukuran-ukurannya. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian juga apa ya apa ya proses proses apa aktivitas misalnya mengangkat itu apa kemudian apa ada sih apa sih yang ini saya mau ini eh, eh, apa sih aduh lupa itu ya pokoknya seperti itu ya. Eh, Benda-benda yang terlalu kecil terlalu besar itu bisa menyebabkan apa apa kecelakaan mengangkat benda yang terlalu overloaded ya misalnya sehingga bisa menyebabkan bahaya keselamatan. Kemudian juga aksesibilitas. Jadi eh, dalam hal ini misalnya apa ya, penggunaan suatu produk ya, suatu produk yang misalnya diperuntukkan aksesibilitasnya maksudnya dia diperuntukkan untuk kondisi-kondisi misalnya kondisi tertentu. Jadi kayak eh, apa ya eh, yang kemarin ini proyeknya Anies itu kan dia apa misalnya buat apa sih taman itu supaya istilahnya bisa diakses maksudnya di accessibility itu maksudnya eh, bisa diakses oleh hampir apa semua. Jadi kayak kalau antropometri itu jadi kayak apa ya jalur jalur uh, 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 untuk kursi roda gitu. Jadi itu juga harus contohnya itu seperti itu. Jadi aksesibilitas terkait disabilitas yang mengalami gangguan disabilitas ataupun yang mengalami juga misalnya kondisi-kondisi tertentu seperti lansia itu sehingga semua kalangan itu punya akses jadi punya apa ya bisa bisa diakses atau digunakan ya apa sih bahasanya ini ya, bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi antropometri juga tidak hanya memperhatikan jadi istilahnya kaum kaum yang mayoritas jadi yang istilahnya yang umum jadi kayak setiap orang misalnya yang normal memang bisa gitu loh untuk tetapi untuk orang-orang yang misalnya punya kekurangan itu pun masih bisa. Itu gunanya itu. Jadi kayak misalnya kalau kita yang apa misalnya desain pintu. Pintu itu kan tentu saja tidak diperuntukkan hanya untuk yang kondisi istilahnya normal saja ya dengan tinggi rata-rata, tetapi juga diusahakan supaya bisa juga diakses untuk orang yang misalnya punya ukuran tubuh yang tinggi gitu loh. Makanya jadi antropometri ini kemudian misalnya dari antropometri ini kita bisa tahu gitu loh. Misalnya kondisi apa rata-rata
rata-rata populasi di situ berapa misalnya ketinggiannya. Oh, misalnya nanti dapat misalnya rata-ratanya memang misalnya 170 gitu misalnya. Tetapi ada beberapa persen populasi yang memang misalnya tingginya sampai dengan 180 misalnya. Maka kemudian dengan adanya data tersebut, maka kemudian didesainlah misalnya bentuk pintu ya misalnya tingginya itu menjadi 210 tinggi pintu gitu misalnya ya. 210, 220 atau 3. Nah, itu sehingga setiap kelompok dalam populasi itu bisa mengakses itu gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan aksesibilitas itu. Jadi memungkinkan pengguna oleh berbagai kelompok populasi. Jadi tidak hanya yang kondisi misalnya kondisi yang umum dan normal, tapi aksesibilitasnya itu bisa sampai yang kondisi-kondisi khusus gitu loh. Kayak di sini lansia, kemudian yang disabilitas, kemudian apa populasi apa ya pokoknya yang di luar dari umum lah itu istilahnya. Kayak orang yang tadi saya ambil kasih contoh itu adalah misalnya terkait desain penentuan apa misalnya tinggi daripada pintu gitu loh. Ada tuh di mana ya, masjid mana ya, Demak ya, Demak apa Kudus ya, itu yang pintunya tuh pendek, yang dirancang pendek. Ada yang pernah nggak ke masjid Kudus? Kalau nanti masjid Kudus deh kalau nggak salah ya. Ada nggak yang pernah main-main ke daerah itu masjid Kudus? Masjid Kudus itu pintunya tuh pendek loh. Jadi kalau orang mau masuk itu tuh harus menunduk. Karena dia memang didesainnya tuh tinggi cuma berapa ya? Mungkin sekitar 1,20 meter kali ya. Jadi orang atau 1,5 meter ya kali ya kalau nggak salah itu. Sehingga orang yang masuk sana itu memang harus menunduk gitu. Nah, kalau itu tentu saja tujuannya lain, filosofinya lain gitu loh. Jadi filosofinya itu adalah supaya ketika seseorang memasuki masjidnya itu istilahnya menghormat dulu, memberikan tanda penghormatan, jadi dengan menunduk gitu. Jadi desainnya lucu tuh saya juga apa, baru dapat info apa maksudnya eh, dapat info ya terkait itu. Kok begini ya gitu loh. Ternyata itu filosofinya di situ adalah supaya orang yang berkunjung ke masjid itu ketika dia masuk masjid itu dia memberi hormat itu misalnya dengan menundukkan gitu loh. Nunduk gitu. Jadi dia masuknya. Jadi emang tujuannya itu dibuat untuk itu. Dengan kalau saya tinggi berapa sih? 140 apa ya pokoknya gitulah, pokoknya nunduk lah gitu orangnya nih. Nah, beda dengan yang tadi itu ya, supaya memungkinkan semua pengguna dari berbagai kelompok populasi itu bisa. Jadi misalnya dengan kita melihat misalnya tinggi tertinggi atau persentil 95 ke atas, persentil 55 ke atas. Itu kan biasanya itu yang punya ketinggian misalnya di atas rata-rata normalnya, nilai normal biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini klasifikasi data dalam hal ini misalnya data terkait antropometri dibagi menjadi dua. Jadi ada data yang namanya antropometri statis dan antropometri dinamis. Statis itu struktural, dinamis itu. Jadi gini, statis itu adalah ukuran tubuh yang diukur pada posisi diam atau standar. Jadi kayak saat berdiri tegak, saat duduk tegak gitu. Nah, jadi tinggi badan. Sementara kalau yang dinamis itu pada saat seseorang melakukan gerakan atau aktivitas. Jadi misalnya contohnya di sini ya, misalnya dalam mengukur berapa jangkauan tangan ke depan. Jangkauan tangan ke depan itu berapa sih
kemudian berapa panjang gitu loh, panjang, kemudian jangkauan kaki itu bisa kalau kita nanti kan aplikasinya kayak misalnya desain dashboard mobil berarti itu kalau jangkauan tangan, karena kalau kalau terlalu jauh gini kan nggak enak, pegel, gampang pegel. Tapi kalau misalnya dia posisinya pas begini, nah dia akan lebih nyaman. Jadi itu kita mengukur jangkauan itu untuk yang dinamis ya. Tapi kalau untuk yang statis itu untuk misalnya tadi ini misalnya untuk merancang ketinggian meja kerja, kemudian luas permukaan mejanya, kursi dan sebagainya, tinggi pintu tadi. Nah, itu yang statis. Jadi ketika tubuh dalam posisi diam. Jadi kayak mengukur tinggi badan itu kan pada posisi diam. Tapi pada saat orang bergerak itu akan berbeda. Jangkauan tangan, jangkauan kaki. Ketika kalian naik sepeda, itu kan mengayuh tuh. Itu jangkauan putaran pergerakan kaki itu itu ada yang diukur rata-rata, baru kemudian akhirnya didapatlah desain dari misalnya kayu sepeda itu seberapa tingginya atau seberapa pendeknya atau seberapa radius diameter perputaran itu. Karena kalau dia terlalu besar atau terlalu pendek, terlalu kecil diameternya itu tentu akan tidak dicapai optimum. Makanya kalau kalian perhatikan desain sepeda balap, kan ada tuh sepeda balap yang bisa dipindah-pindahin giginya tuh, ya kan? Dipindahin giginya tuh. Putarannya sih tetap sama segini. Ya misalnya diameternya misalnya saya nggak tahu ya diameter berapa ya, mungkin misalnya 15 gitu. 15 lah, 15 cm diameternya misalnya ya. Nah, kan kalau teorinya kan kalau misalnya diameternya membesar itu kan maka sebenarnya kan perputarannya itu kan akan lebih lebih ringan. Tapi kalau diameternya kecil justru akan lebih berat gitu. Karena ketika kita mau ini kan. Nah, tetapi kan kita tidak merubah si diameter si gerakan kaki itu. Karena dianggap perputaran diameter gerakan kaki itu adalah yang paling ideal gitu loh, yang paling nyaman. Nah, cuman kan supaya mendapatkan misalnya kecepatan speed yang tinggi dengan misalnya lebar itu diameter besar itu dimainkan dengan perpindahan gigi. Kalau di sepeda itu ada tuh pindah-pindahin gigi. Kalau yang suka main sepeda lah nggak paham lah itu kan. Kalau dipindahin ke gigi atas misalnya yang naik itu yang besar itu akan enteng gitu. Kalau dia ke bawah tuh kan semakin berat gitu loh. Nah, itu jadi kalau ininya tetap sama, tetapi untuk mencapai speed tertentu maka dimainkan dengan ini. Jadi tidak merubah si ini. Karena itulah gunanya untuk mengukur posisi daripada antropometri pada saat dinamis. Termasuk orang gerakan misalnya kayak pergerakan leher maksimum itu berapa gitu loh. Pergerakan misalnya mata itu, sehingga misalnya untuk misalnya TV yang misalnya berapa puluh inch ya, misalnya 71 inch atau 60 inch gede itu, maka ada jarak ideal nonton. Misalnya untuk yang TV-nya misalnya 60-an lebih itu, misalnya jarak idealnya adalah misalnya sekitar 3 meter atau 4 meter jaraknya, misalnya jarak idealnya misalnya. Nah, itu ya walaupun sih sebenarnya nggak paham detail, tapi ada jarak idealnya. Karena ketika kita misalnya melihat terlalu dekat, itu kan pergerakan biji mata kita tuh bola mata kita kan lelah untuk sampai ke sudut layar itu. Ya sama kayak ini lah kalau kalian nonton di bioskop. Nah, nonton di bioskop itu kan paling nyaman tuh kan kalau misalnya di tengah, kemudian mungkin di deretan A sampai D lah gitu loh misalnya. A sampai D ya, dari atas sampai ke D tengahnya itu ya. Itu nyaman. Karena kenapa? Jarak
pandang dapat di tengah, kemudian juga mata tuh kan bisa, pergerakan bola mata tuh bisa sampai full layar tuh. Tapi kalau kalian yang duduk di depan paling depan, deretan paling depan, itu paling gak enak. Udah duduk yang dongak begini, layar selebar itu mata juga ngeliat. Nah itu jadi antropometri dinamis, bagaimana kemudian pergerakan mata, kemudian dan sebagainya itu, pergerakan tangan, kaki, dan itu dihitung gitu. Nah, kalau yang statis itu kan dia pada saat diam. Jadi tubuh pada saat diam itu berapa sih ukuran idealnya gitu. Nah itu seperti itu. Nah ini juga ada jenis dimensi antropometri, misalnya dimensi linier, atau itu biasanya bicara terkait jarak terpendek antara dua titik di tubuh gitu, misalnya jarak tinggi lutut, nah itu dimensi linier, jadi jenis. Kemudian juga ada kita mengukur terkait dimensi lingkar atau keliling. Kemudian misalnya keliling tubuh kan, untuk baju, keliling kepala, lingkar perut, lingkar lengan, sebagainya. Itu dimensi keliling atau lingkar. Kemudian ada dimensi ketebalan. Ini untuk merancang pakaian atau pegangan, genggaman tangan. Tadi yang saya bilang, tebal paha untuk celana. Jadi kayak kalau handle pintu itu kan bisa dibuat, kalau misalnya handle pintu itu bisa dibuat terlalu kecil, bisa dibuat terlalu besar, tapi yang kita inginkan adalah yang paling nyaman. Jadi ketika kita membuat handle di pintu, kalau dia terlalu besar kan kalian bisa bayangin, genggaman kita susah kan, kita menggenggam susah karena dia terlalu besar diameternya. Tapi kalau terlalu kecil juga nggak enak, karena ketika benda kecil itu kita gini, ketika kita mengambil sesuatu misalnya yang kecil, itu kita butuh pitch ini ya, pitch ini, jadi tekanan ini lebih apa ya, membutuhkan power ketimbang kalau kita menggenggam itu dia powernya akan lebih enak untuk mengangkat suatu benda atau meraih suatu. Tapi kalau pakai begini, dia itu akan butuh lebih tingkat ininya force yang dibutuhkan itu akan lebih besar, karena hanya tergantung pada ini. Jadi untuk ketebalan tadi ya, itu perlu dimensi ketebalan itu untuk merancang misalnya genggaman tangan, tebal paha itu untuk pakaian dan sebagainya. Kemudian juga ada sudut gerakan atau dimensi, mana sudut maksimal atau rentang gerakan sendi. Jadi kayak tadi itu ketika fleksi siku, menekuk siku itu berapa sih sebenarnya? Kemudian sudut putar leher. Jadi kayak kalau sudut putar leher itu bisa juga kita misalnya untuk menentukan misalnya desain spion mobil itu. Spion mobil itu kan dia tidak pula boleh terlalu mendongak ataupun. Jadi karena gini, ketika kita nyupir itu kan harusnya itu kan gerakan kepala itu minim ya. Hanya cukup dengan gerakan mata gitu kan. Paling berapa derajat sih kepala tuh bergeser. Jangan sampai makanya dirancang supaya sudut putar lehernya itu nggak terlalu besar. Jadi kalau kita bisa bayangkan kalau gimana misalnya meletakkan si spion itu misalnya terlalu jauh, sehingga pada saat kita menyupir kita harus terpaksa melengos begini kan. Nah itu dari sisi keamanannya juga kurang, karena ketika kita dipaksa untuk melihat spion, maka kita harus melepaskan pandangan dari depan. Padahal yang namanya menyupir itu pandangan kita harus tetap ke depan, walaupun ada sesuatu di samping, kita harus hanya dengan gerakan-gerakan misalnya minim ya, gerakan otot leher itu yang minim, atau bahkan gerakan mata aja udah cukup, seperti itu. Jadi di situ untuk sudut gerakan gitu.
sudut gerakan, sudut putar leher, sudut fleksi siku pada saat menekuk gitu ya. Kemudian ini termasuk fleksi kaki dan sebagainya. Nah, kemudian bentuk dan kontur juga yang diukur dalam antropometri juga terkait. Jadi untuk merancang peralatan yang kontak langsung dengan tubuh. Misalnya kayak tadi itu sandaran kursi, idealnya seperti apa? Jadi sudutnya, sudut sandaran kursi, bentuk kaki atau sepatu. Jadi yang berkontak langsung dengan tubuh. Kalau telapak kaki kan, bentuk telapak kaki, bentuk sepatu itu kan idealnya itu memang yang sesuai dengan misalnya bentuk kaki atau bentuk tubuh itu, bentuk dan kontur ya, desain bapak. Kemudian juga nih contoh jenis pengukuran ya, ukuran statis ya, ukuran panjang nih. Ini ada di, kalau kalian buka tuh ada di permen berapa ya? Di peraturan menteri terkait ergonomi ya. Sebentar. Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu kalau nggak salah ada di situ bicara terkait ergonomi. Kalau nggak salah ya, coba deh. Benar nggak ya? Saya ini dulu mana sih? Nah. Mana deh? Ini bukan. Iya. Kalau saya itu di peraturan menteri itu ada. Peraturan menteri nomor Permenaker nomor 5 tahun 2018, benar nggak sih tapi? Coba deh. Oh iya betul. Nah, di Permenaker nomor 5 tahun 2018 itu ada bicara terkait ergonomi. Nah, oke. Nah, jadi lebih yakin saya maksudnya. Ntar misinformation. Nah, kita lihat. Tadi itu kan lagi. Nah ini kayak ini jarak antara dari titik apa kepala ujung kepala itu sampai ke kaki, kemudian jarak titik mata dari mata ke ini dan sebagainya ini ada di Permenaker itu nomor 1 apa nomor 1 itu apa istilahnya apa, nomor 2 3 4 dan seterusnya ini ujung tangan ujung jari sampai ke lantai gitu. Itu ada ininya di Permenaker itu bisa kalian lihat. Ini yang larinya ke Rulareba itu ya Pak? Iya nanti ya. Kalau lain Rulareba lain lagi. Itu Rulareba itu nanti Beda. dia mengisi terkait apa sih posisi yang bisa menimbul yang istilahnya derajat ininya derajat kemungkinan apa apa sih berpotensi cedera gitu atau gimana itu kan Rulareba tuh bicara itu. Jadi ini kerja posisi tubuh yang gerakan tubuh misalnya yang tingkat potensi cederanya tinggi dan sebagainya itu ada derajatnya. Jadi nanti ada nilai daripada aktivitas gerakan tubuh. Ini enggak kalau ini hanya istilah terkait tinggi tubuh misalnya tinggi mata dan sebagainya itu termasuk ini ada apa ya kayak misalnya ini tuh lebar panggung, lebar dada itu hanya istilah ukuran lebar, ukuran ketebalan paha dan sebagainya itu untuk mengukur data misalnya di antropometri. Ini contoh ya, contoh tadi yang pengukuran antropometri statis misalnya berdiri tadinya tinggi badan. Jadi ini tadi yang tadi saya bilang tadi angka itu misalnya jarak vertikal dari lantai ke puncak kepala yang tadi. Nah
Nah, ini jarak vertikal ke puncak kepala. Nah, itu tinggi badan, kemudian tinggi pintu. Nah, itu saya aplikasinya nanti akan tinggi pintu, kemudian ada tinggi clearance minimum, kemudian tinggi mata tadi antara sudut vertikal dari lantai ke sudut mata luar. Jadi ketinggian penempatan indikator visual atau layar dan sebagainya. Jadi kayak tinggi mata untuk penempatan monitor itu seberapa sih bagus idealnya. Misalnya dia sejajar ataupun misalnya dia agak turun sedikit, misalnya 5 derajat gitu, 15 derajat gitu sampai 15 derajat. Jadi itu idealnya gitu. Kemudian ada tinggi bahu. Nih, jarak vertikal dari lantai ke tulang bahu. Nah, ini untuk misalnya untuk desain menentukan tinggi rak penyimpanan. Jadi rak penyimpanan yang sering diakses ya. Jadi ketika sesuatu kan ada yang sering, jarang, atau bahkan mungkin tidak pernah diakses gitu. Kayak kalau ada misalnya ada barang-barang yang sudah tidak terpakai misalnya, maka kita kalau misalnya naruh barang tuh tentu di rak paling atas kalau tidak terpakai, yang jarang banget kita mau pakai, yang udah nggak pakai lagi gitu. Misalnya berkas yang udah dari tahun misalnya udah 10 tahun atau 15 tahun yang lalu kan tentu jarang banget, bahkan mungkin tahu deh cuma ditumpuk aja gitu. Tentu itu ditaruh di paling atas. Sementara kalau ada yang yang sering diakses gitu, misalnya file, kita mau ngambil file yang emang kita tiap hari akan buka itu file, maka itu tentu harus ditempatkan di rak yang ketinggiannya itu misalnya setinggi bahu, tinggian rak yang sering diakses, jadi tinggi bahu. Jadi jarak vertikal nanti, sehingga pas pada saat akses itu akan memudahkan. Kemudian juga misal lebar bahu, misalnya untuk lebar kursi ya, untuk lebar kursi idealnya seberapa sih gitu loh, yang biar dia nyaman gitu loh. Kemudian nih lebar bahu itu lebar maksimum antara dua sisi bahu. Itu tadi gambarnya ini. Nah ini misalnya nih. Nah itu. Nah ini untuk misalnya desain terkait lebar kursi, kemudian ruang gerak horizontal. Jadi pas pada saat seberapa ketika dia melakukan gerakan ke samping kiri kanan gitu, horizontal, gerakan horizontal gitu, sehingga itu supaya nggak jarak nyamannya lah gitu, nggak saling bersenggolan dan sebagainya gitu loh. Bayangin kalau misalnya kecuali kita sholat ya, sholat itu kan memang kalau bisa dirapatkan shaftnya gitu. Jadi sehingga si antar bahu ini antara lengan ini idealnya adalah bisa bersentuhan gitu. Kalau sholat ya, sholat. Ini kalau ini kan lain lagi. Nah, kemudian juga tinggi duduk. Tadi ya tinggi duduk ya, sitting height. Nih, jarak vertikal dari alas duduk ke puncak kepala, tinggi duduk. Jadi kayak ini ya. Ini tinggi duduk ke sini. Nah, ini jarak antara vertikal dari alas duduk ke puncak kepala. Nah, ini untuk misalnya desain clearance mobil, di ruangan mobil atau ruangan. Kalau kalian suka nonton review-reviewnya Fitra Eri itu yang pembalap itu yang suka otomotif ya, dia kan sering tuh nge-review mobil-mobil baru atau apa, itu dia selalu bilang tuh, wah ini jaraknya nih enak nih ya, saya ngerasa agak tinggi, saya 170 berapa dia bilang, 177 gitu. Ini masih nyaman gitu. Dia bilang gitu sih kalau dia promosiin itu kan mobil apa gitu. Ini bagus. Terus kemudian dia bilang, ini dengkul saya ini nggak ketemu ya, nggak tampil, nggak ini ya, nggak bersentuhan dengan bangku depan, jok depan. Wah ini nyaman nih. Nah itu clearance ya, bisa gitu kan. Jarak clearance itu. Jadi itu misalnya contohnya itu adalah penerapannya adalah jarak clearance kepala di mobil ataupun di ruangan. Tadi kan kalau misalnya ruangan sempit, otomatis kan ketika kita mau naik masuk ke ruangan itu, kalau dia kepalanya nyentuh kejeduk terus kan.
Kemudian juga tinggi popliteal atau popliteal height, jarak vertikal dari lantai ke lutut, lakukan lutut. Nah, ini untuk menentukan misalnya desainnya ketinggian alas duduk kursi standar gitu loh. Sehingga kaki itu tidak menggantung. Itu. Jadi kalau kursi standar itu kan kalau kursi yang adjustable dia mah bebas itu. Misalnya, bisa dinaikin turunin. Jadi saya turunnya tuh dia. Tapi kalau kursi standar kan dia tidak bisa dinaikkan dan diturunkan. Maka perlu dicari uh, rata-rata jarak jarak vertikal dari lantai ke lekukan lutut. Sehingga itulah didapatkan misalnya nanti tinggi kursi yang umum atau kursi standar itu seberapa. Itu yang tidak di adjustable ya gitu. Itu kursi-kursi biasa lah, kursi-kursi yang kursi bakso lah, kursi apa itu kan nggak adjustable tuh. Nah, itu tentu akan ditentukan, akan diukur dulu ketinggian ininya, standarnya itu berapa. Ya ini dari pengukuran tinggi popliteal. Kemudian juga ada kedalaman duduk, butok popliteal length, di mana jarak horizontal dari pantat ke lekukan lutut. Nah, ini untuk alasnya, alas kursinya, kedalamannya itu seberapa lebarnya. Gitu. Jadi karena ini kalau misalnya kursi ini apa ya, kaki kita nih kan kaki nekuk nih, kalau misalnya ini kursi ini ya, ini kursi. Kalau kaki kita nekuk begini misalnya, nyaman. Tapi kalau misalnya alas kursi terlalu lebar, maka kaki itu akan jadi gantung. Nah, kalau dia pas, dia kan begini, bisa nekuk ya kaki. Tapi kalau kalian pernah kan duduk kayak misalnya di sofa yang terlalu lebar ininya, jarak ininya tuh. Nah, ini ininya, ini apa senderannya ini jarak ini tapi terlalu lebar gitu. Maka kan kalian duduknya tuh kaki nggak bisa nekuk begini, tapi akan agak ngelurus begini. Nah, itu kan ngegantung tuh kaki itu. Itu nggak enak. Enak tuh kaki itu kalau dia bisa menekuk gini dan napak. Itu akan nyaman. Nah, jadi kayak kalau kalian main-main ke IKEA, teman-teman main ke IKEA itu coba deh cobain bangkunya, itu enak-enak deh. Kalau nggak salah sih kalau yang keluaran yang ininya ya, yang benar-benar produk dari IKEA-nya punya gitu kan. IKEA itu kadang-kadang ada yang produk lokal di, tapi kalau yang dia memang dari yang IKEA-nya yang punya kayak Sweden dan sebagainya itu akan apa, ergonominya itu diinin banget, dihitung banget, diperhatikan banget. Jadi kenyamanan itu akan dapat. Tapi harganya nggak nyaman, dok. Kalau harga sih iya sih. Ya kalau ngomong ya itulah apa sih kenyamanan itu memang mahal. Makanya kalau udah duduk nyaman udah males dia pindah lagi. Bisa, dok. Ya kan anggota dewan itu kan duduknya udah nyaman itu. Nggak mau dia pindah-pindah. Waduh. Oke. Nah itu dia. Apa tadi tuh? Apa lagi tuh? Nah itu kedalaman duduk ya. Butuh popliteling. Nah, kemudian dia ada juga namanya ini tinggi siku duduk ya, jarak vertikal dari alas duduk ke siku, di mana ketinggian permukaan. Nah ini itu untuk nanti desain apa, berapa sih ketinggian meja itu yang nyaman itu supaya tangan apa untuk ketika kita ngetik atau aktivitas di permukaan meja kerja itu bisa nyaman ya. Jadi sikutnya itu jadi ya, bisa bisa lurus begini kan, karena ini permukaan mejanya ketinggiannya itu pas. Kalau misalnya dia terlalu rendah, ya, ini kalau terlalu tinggi juga dia nggak enak. Kamu nggak ini apa, posisi tangan juga nggak enak. Jadi di situ diukur jarak vertikal dari alas duduk ke siku. Itu untuk menentukan ketinggian permukaan meja keyboard. Nah, kalau ukuran dinamis ini kita berkaitan dengan yang diperlukan juga kekuatan. Kayak tadi ya, kekuatan
genggaman itu didapat dengan jarak berapa. Itu yang jadi perhatiannya adalah strength yang didapat, kemudian range of motion tadi itu. Misalnya tadi kayak apa? Pergerakan, jarak pergerakan sama kekuatan yang optimal gitu dari gerakan tersebut yang bisa didapat gitu. Misalnya kayak contohnya dimensi tubuh nih, misalnya jangkauan tangan ke depan. Itu kan kalau semakin jauh itu kan maka apa ya powernya juga kan semakin ini apa semakin lemah. Jadi kayak kalau kita mau mengangkat sesuatu juga kan, kalau idealnya kan kalau manual handling itu kan letak apa, angkat pegang benda dan dekatkan ke sumbu tubuh kan, supaya kita dapat power. Tapi kalau semakin jauh kan tentu apa strength-nya itu akan nggak dapat gitu ibaratnya. Kemudian range of motion. Jadi gerakan yang optimal tuh yang apa aktivitasnya itu yang bisa mendapatkan misalnya range of motion yang optimal. Jadi ya kayak tadi tuh goes itu jangan sampai istilahnya dengan range of motion yang ideal lah, yang optimal lah gitu. Jadi jangan terlalu besar banget, jangan terlalu kecilan banget gitu. Tapi yang optimal. Kalau terlalu besar itu kan dia otot kaki paha tuh gue pengen itu ini banget, berat banget itu. Jadi itulah, jadi itu yang jadi perhatiannya itulah kekuatan dan range of motion dalam pengukuran dinamis. Nah, contohnya misalnya jangkauan tangan ke depan. Nah, ini jarak horizontal dari bahu atau punggung ke ujung jari saat lengan diluruskan ke depan. Itu jadi jangan sampai kita membungkukkan badan gitu ketika kita mau ngambil sesuatu misalnya. Kan kalau range of motion idealnya segini nih misalnya. Tapi kalau kita pasang dia lebih jauh lagi, maka tubuh kan condong apa? Jadi lebih ke depan. Makanya itu untuk misalnya aplikasinya penempatan tombol-tombol kontrol. Tombol kontrol yang sering digunakan. Makanya jadi kayak desain untuk tombol-tombol dashboard mobil itu kan kalau bisa tuh yang masuk dalam range of motion daripada si pengemudi. Kayak tombol-tombol ini apa di pilot, di kokpit pesawat itu kan jaraknya itu dihitung banget sehingga apa, makanya kalau kita lihat tuh kayaknya seolah-olah tuh antar tombol itu deket-deket, berdekatan karena bukan apa-apa. Jadi diharapkan tombol yang terjauh aja itu bisa didapat dengan range of motion-nya si pilot gitu loh. Jadi sehingga yang terjauh ada berapa banyak tombol itu ya udah otomatis kan dipepetin tuh, dideketin tuh. Nah, sehingga tombol-tombol yang lain jadi jaraknya dekat-dekatan semua. Kan kalau kalian lihat tuh kalau di kokpit pesawat itu tombol dekat semua. Ya karena supaya yang terjauh itu bisa dekat masuk dalam range of motion. Jadi seperti itu. Jadi didesain seperti itu. Kemudian juga jangkauan tangan ke atas. Nah, ini jarak vertikal dari lantai ke ujung jari saat tangan diangkat setinggi mungkin. Nah, ini untuk tadi ketinggian rak atau ketinggian kontrol yang di atas kepala. Itu sampai semana sih? Jadi jangan sampai ambil melompat-lompat gitu. Iya loh, karena dia terlalu tinggi gitu. Nah, itu range of motion ke atasnya nggak dapat. Jadi dia, waduh, ngambil sesuatu sampai jinjit-jinjit melompat. Idealnya kan cukup dengan dia mengangkat tangan di atas kepala itu udah harusnya udah dapat gitu. Itu jadi itu desain ini ketinggian rak. Kemudian area kerja maksimal juga, area sapuan yang dicapai lengan tanpa memindahkan posisi bahu. Jadi meja kerja itu ada misalnya area kerja maksimal. Kalau bisa misalnya bahu kita nggak terlalu sampai gitu loh ngambil sesuatu. Jadi batas penempatan barang yang sesekalinya. Jadi kayak gini, kayak kalau di meja kerja itu kalau bisa kita ada yang namanya zonasi ya. Zonasi. Jadi barang yang sering kita gunakan, maka kalau bisa kita taruh di zona yang dekat sama kita. Jadi kayak misalnya ibaratnya zona 1 lah gitu, ring 1 lah gitu. Jadi kayak pulpen
buku, yang alat tulis segala macam, terus termasuk laptop kita, keyboardnya itu masukin di zona mouse gitu, termasuk masukin di zona 1 yang dekat sama kita. Karena kenapa? Kita akan beraktivitas sering sekali dengan peralatan itu. Nah, kemudian nanti ada zona 2. Zona 2. Zona 2 itu yang mungkin nggak sesering zona 1 ya, tapi kita tetap butuh gitu loh. Misalnya kayak buku-buku referensi, catatan-catatan. Kita taruh di situ. Jadi ketika kita lagi ketik, oh ya, di buku mana ya? Oh, nah, masuk gitu. Tapi jarang kan, dia nggak terus-menerus kita ini. Tapi dia masuk dalam zona 2 yang kita memang suka, maksudnya suka ambil, tetapi nggak sering. Nah, jadi intensitasnya kan. Nah, kemudian nanti ada yang zona 3 yang jauh. Itu misalnya sesuatu yang memang jarang banget kita ini. Kayak misalnya apa ya? Apa sih? Foto kan, kalau misalnya di ruang kerja itu kan, meja kerja tuh kan ada foto keluarga lah atau apa, atau misalnya apalah pokoknya yang jarang lah yang disentuh gitu loh. Bingkai apa, ada vas bunga lah, hiasan-hiasan, kemudian apa. Ya itu yang jadi ditaruh di zona yang agak luas. Jadi zona 3 lah itu ibaratnya. Jadi zona 1, zona 2, zona 3. Nah, itu. Jadi area kerja maksimum itu yang tentu saja yang paling sering. Jadi batasnya itu area sapuan yang dicapai lengan tanpa memindahkan posisi bahu. Jadi ya yang begini aja, yang sepanjang-panjang ini kita aja, nggak sampai kita memindahkan bahu gitu. Nah, jadi yang sekitar sini. Jadi ibaratnya yang ring 1 lah gitu, yang dekat. Nah, itu untuk area kerja maksimum. Area kerja normal, area sapuan yang dicapai dan lengan bawah dengan siku ditekuk. Oh enggak, sorry. tadi yang itu tadi ya. Maksudnya tuh memindahkan itu tadi tuh yang apa? Yang zona area kerja maksimum itu yang masuk zona 3. Ini area kerja normal itu yang masuk zona 1 dan 2 gitu. Sorry, agak ini apa? Ketukar. Nah, jadi batas penempatan alat atau bahan yang sering dijangkau. Sementara kalau yang maksimal itu adalah batas penempatan barang yang sesekali dijangkau. Jadi tadi ketukar. Tapi itu maksudnya adalah seperti itu. Kerja normal dan kerja maksimum. Area kerja normal dan area kerja maksimum. Maksimum itu yang jauh yang jarang disentuh, ataupun area yang jarang sekali kita menjangkaunya. Sementara yang normal tadi itu yang paling sering atau paling apa ya, berinteraksi dengan kita, peralatan yang kita sering berinteraksi. Nah, ini juga dalam hal ini juga ada hal-hal tertentu juga yang kalau boleh dibilang itu berpengaruh juga ya terhadap antropometri tubuh ya. Jadi misalnya kita bicara usia. Usia itu kalau ada tinggi ya, kita kan cenderung bertambah tinggi. Tetapi ada usia tertentu yang kemudian dia tidak bertambah lagi atau pertumbuhan itu sampai pertumbuhan maksimal tinggi. Jadi tubuh itu akan bertambah besar hingga usia kisaran misalnya 20 tahun. Nah, kemudian setelah itu dia akan tidak ada pertambahan misalnya. Tubuh itu tidak akan bertambah lagi. Kemudian setelah 50 biasanya menyusut. Sebenarnya menyusut itu karena otot-otot sudah mulai melemah, kemudian sendi-sendi yang bantalan sendi juga udah mulai berkurang, sehingga terjadi penyusutan. Kelemahan otot itu menyebabkan misalnya tulang jadi membungkuk. Karena yang menopang tulang kan otot. Makanya kalau kata Adi Rai, perkuat otot Anda. Kalau Adi Rai kan gitu, perkuat otot Anda. Makanya dia bilang, lihat saya udah 50 tahun lebih tapi masih bugar, kata Adi Rai kan gitu. Jadi itu perkuat otot. Jadi otot juga bisa berpengaruh. Ketika otot itu menyusut, kekuatannya berkurang, maka
terjadi misalnya dia yang fungsi tadi menahan atau menopang tubuh, tulang itu menopang tubuh, sementara otot itu menjaga tulang. Jadi ketika otot itu melemah, maka otomatis tulang itu akan misalnya membungkuk dan sebagainya. Jadi akhirnya terjadi kerusakan itu setelah usia di atas 50 tahun, kira-kira 50 tahun. Nah, ini implikasi desain tentu untuk misalnya kita mendesain untuk anak-anak, dewasa, dan lansia. Itu berbeda. Anak-anak yang misalnya tingginya belum mencapai tinggi optimum di usia 20 tentu akan beda. Jadi ini usia pun mempengaruhi antropometri. Dimensi antropometri. Kemudian jenis kelamin. Umumnya pria itu tubuhnya itu lebih tinggi, berat, dan lebih lebar ya. Ketimbang karena wanita memang cenderung imut ya, dan memang makhluk yang perlu dilindungi. Makanya laki-laki dibuat lebih besar untuk melindungi yang wanita, kecuali pada bagian tertentu, misalnya bagian pinggul dan sebagainya. Makanya nanti desain kursi juga kan untuk wanita juga mungkin akan dicari ya, agak lebih lebar supaya lebih nyaman. Jadi di situ. Kemudian, jadi misalnya desain misalnya untuk tadi ya, misalnya kursi, kemudian juga misalnya dalam hal ini APD pria wanita itu beda. Jadi kalau kalian melihat model pakaian kan juga kan APD itu kan kalau misalnya untuk wanita kan ada pinggulnya gitu, ada bentuk pinggul. Tapi memang begitulah wanita tuh menciptakan seperti itu, dia ada pinggulnya itu karena nanti kan dia fungsinya nanti melahirkan dan sebagainya, itu panggulnya itu di situ justru. Nah, kalau laki-laki kan cenderung kalau celana APD itu kan dia lurus-lurus aja gitu loh, nggak ada di situ. Nah, pinggulnya itu. Kemudian juga suku, ras atau etnis. Jadi ada perbedaan signifikan antara misalnya Asia, Eropa, kan itu beda. Sehingga untuk implikasinya ketika kita mendesain suatu produk, maka idealnya harus diambil di populasi yang ada di situ. Jadi kayak misalnya untuk untuk aksesoris atau misalnya ya pokoknya peralatan untuk orang-orang kayak di kita Asia ini, tentu ukuran kayak misal pakaian, ukuran pakaian kita kan beda. Sepatu, saya bilang waktu dulu pernah. Saya bilang sepatu di kita itu kan rata-rata yang paling banyak tuh misalnya 40, 43, 42 tuh udah maksimum gitu. Tetapi kalau untuk orang luar itu justru di atas 40, 43, 47 juga bahkan ada. Nah, kalau misalnya sepatu yang ukuran 43, 4 sampai dengan 47 dijual atau ditaruh atau dikenakan sama orang lokal, orang kita, orang Indonesia, nah tentu akan bermasalah. Jadi tentu saja untuk penentuan ini data terkait antropometri harus diambil dari populasi setempat lokal pengguna target. Kemudian juga ada posisi atau postur di mana sorry Nis, kan nanti jam 3 kalian ada ini ya? Iya, Pak. Pak Rusman. Iya, Pak, ada Oh ya, Pak Rusman ya? 3, Pak. Betul. Ya udah deh. Berarti bentar lagi nih. Ya udah, kita selesai aja dulu ya. Sampai Pak. Ya Pak Beni. Ya udah. Pak, Pak UTS gimana Pak? UTS nggak ada. Kalian mau nggak ada UTS. Tugas saja tugas nanti. Tugas. Tuh. Tapi kalau nanti adanya UAS. Kalau saya Kalau saya sih langsung di UAS aja. Ya, di UAS. Nanti tugas. Nah, itu kalau tugas ada nilainya juga nanti. Tapi saya juga lagi mikirin nih tugasnya apa ya. Jangan berat-berat ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Beban hidup juga udah berat ya. Betul. Bener, Pak, bener. Yang lain udah banyak, Pak. Kan ini judulnya ergonomis, Pak. Iya. Kuliahnya ergonomis juga dalam hal kuliah ya, Pak.
Bisa aja nih si Ibnu nih. Iya, Malu, iya, iya. Pak. Iya, 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 iya. Saya mengerti itu, tenang aja. Saya lagi mikirin nih apa tugasnya yang yang sesuai dengan ergonomis, ya. Sesuai dengan kenyamanan. Nah, itu. Iya. Oke deh. Ya udah. Eh, sampai ketemu lagi dulu ya. Sampai sini aja dulu ya. Nah, nanti materinya saya kasih juga mungkin kalau bisa kita bisa kalian baca lagi atau gimana gitu ya. Nah, itu insya Allah lah. Cuman untuk kali ini kita sampai di sini dulu kuliah kita. Biarkan nanti ada jeda waktu untuk istirahat sebentar sebelum nyambung ke kuliahnya Pak Rusman. Oke, eh so far tadi udah nanya di awal ya banyak ya. Jadi nggak ada yang nanya lagi nih ceritanya. Aman, Pak. Aman, oke aman. Aman, Pak. Oke baik. Kalau begitu mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari ini insya Allah bisa bermanfaat. Amin, dokter. Kemudian waktu. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, mohon maaf ya atas segala kesalahan kekurangan ataupun kalau misalnya ada yang kurang-kurang jelas nggak apa-apa lah. Kita nanya-nanya di luar ini. Oke, baik. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, dokter. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, dok. Dok. Oke. Sehat selalu. Ya, amin. Sampai ketemu lagi. Ya, Thank you, Pak. dokter. Ya.